Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi di doa pagi. Kesekian kalinya saya percaya kita datang ingin mengalami Tuhan secara pribadi ya. Dan mari kita bawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan yang bisa memberikan kita begitu banyak hal-hal yang baik. Untuk kita bisa melewati setiap hari hidup kita dan apapun yang kita sedang gumulkan, saya percaya kita akan temukan di dalam hadirat Tuhan. Makasih ya Bapak, kita berdoa sejenak. Tuhan terima kasih buat pagi ini kami berdoa Engkau hadir menyatakan kuat kuasa-Mu. Kami rindu, kami buka hati kami untuk berkata, kami rindu untuk mendekat kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yuk kita mulai. Mari jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita rasakan kasih-Nya, kita cari wajah-Nya pada pagi hari ini. Bapakku rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa kami pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindukan Engkau ya Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawa kami, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka,
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Oh, Shakaramana na 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 na. Hina na 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 na. Shana na maya na 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 maya na 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 na. Mari hampiri Tuhan. Shakaramaya na maya na 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 na. Masuk tata kudusnya. Shana na na maya na 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 na. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Shana na 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 maya na 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 maya na 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 na. Kira mana na lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mari angkat tangan kita, buka hati kita, katakan, Jesus I love you. Jesus I love you. Tuhan, kami datang, kami rindu mendekat kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk jadi orang-orang yang menyembah Engkau, duduk dekat kaki-Mu, dan selalu ingin mengalami Engkau. Makasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Engkau memberkati firman Tuhan siang pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita sudah ada di bulan ke-7 ya, cepat sekali waktu berlalu dan saya percaya Tuhan itu selalu ingin
menuntun kita, memberkati kita. Tapi apakah kita rindu untuk Tuhan tuntun, untuk hidup kita terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu bergantung dengan pilihan kita sih. Apakah kita mau mendekat, apakah kita mau selalu ingin mencari wajahnya, mendengar suaranya supaya kita hidup dari waktu ke waktu mengalami tuntunan Tuhan. Nah pagi ini saya pengen sampaikan firman Tuhan, temanya secret place ya, tempat rahasia. Tempat rahasia, saya yakin setiap kita membutuhkan sebuah tempat yang aman untuk kita berlindung gitu ya. Kita buka yuk firman Tuhan dalam Mazmur 42 yuk. Mazmur 42 kita baca perikopnya kerinduan pada Allah ya. Ini pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat 2, seperti rusa yang merindukan air. Merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ayat 3, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat keempat, air mataku menjadi makanan siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Ayat kelima, ini yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya sampai di sini aja dulu. Saya pengen bahas beberapa ayat dalam firman Tuhan ini. Kerinduan kepada Allah. Ini adalah pengajaran Bani Korah ya. Nah saya kepengen kita tahu bahwa pertama-tama saya tahu tentang Kak rusa itu, saya pernah satu ketika datang satu pulau, lalu saya sempat makan ya, makanan itu ternyata dari daging rusa. Dan itu harus dimasak dengan campuran rempah-rempah dan berbagai macam, supaya rasanya tidak menyengat gitu, karena memang ternyata daging rusa itu baunya sangat kental gitu ya. Nah ketika saya makan, lama setelah itu pun saya sudah coba untuk makan, itu masih tetap kayak terasa di lidah gitu ya. Nah ternyata memang daging rusa ini dia punya bau badan gitu. Dan itu sangat menyengat. Nah di dalam firman ini berkata seperti seekor rusa yang merindukan sungai berair. Demikianlah hidupku, demikianlah kita ini merindukan engkau ya Allah. Ini kata pemazmur. Nah saya mau katakan gini, poin pertama yang saya mau sampaikan pada kita semua. Kita ini belajar dari yang seperti rusa merindukan air. Air itu bicara tentang tempat aman hadirat Tuhan lah ya dalam hidup kita. Rusa itu binatang hewan yang lemah di hutan sih. Dia bukan hewan yang terkuat. Kalau di hutan itu ada yang namanya singa, itu kan raja rimba gitu ya. Yang terkuat adalah yang jadi disebut raja, yang akan memerintah, akan menguasai hutan. Jadi binatang-binatang buas itu akan menjadi raja yang memerintah. Tapi rusa enggak. Nah rusa ini selalu jadi incaran, jadi korban. Incaran untuk musuh menyerang dia. Nah bagaimana dia menghindari ketika dia tahu ada musuh yang akan menyerang dia. Dia lari secepat mungkin untuk dia mencari tempat berair, sungai yang berair, dia akan benamkan tubuhnya ke dalam sungai itu dan musuh nggak akan bisa mencium di mana dia ada, maka dia selamat. Dia selamat dari kejaran musuh dan dia menang seperti itu. Nah, saya mau ngomong tentang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita ini banyak punya kelemahan ya. Kalau saya bilang rusa itu dia punya bau badan gitu ya. By the way kita semua punya bau badan, artinya kita punya yang namanya bau kedagingan. Kehidupan manusia lama kita, sifat daging kita yang seringkali itu musuh tahu. Dan di tempat itulah dia seringkali datang menyerang kita, menggocok kita. Ya, jadi Paulus pun mengalami itu, makanya dia bilang aku melatih tubuhku sebagian rupa. Supaya aku gak ditolak ketika saya menyampaikan firman Tuhan sebagainya. Nah kita semua punya yang namanya sifat daging. Seperti tubuh daripada rusa yang punya bau badan. Kita punya bau kedagingan yang itu seringkali musuh itu ngincar. Dan seringkali kita jatuh di area itu. Nah
Apa sih musuh-musuh dalam kehidupan kita? Yang mungkin itu bukan dari luar tapi dari dalam kita, musuh kedagian kita. Kita orang yang lemah, seringkali kita ini mudah terpancing di dalam emosi kita. Kita gampang ketika kita dikata-katain sesuatu, kita mudah terpancing. Dan kita berespon negatif, kita kita mulai marah dan disitulah kita ngalamin namanya kekalahan gitu ya. Atau kita orang yang lemah di dalam pikiran kita juga. Kita nggak boleh buka situs tertentu di internet gitu ya, di YouTube atau kita buka beberapa yang mungkin itu mestinya kita nggak boleh buka. Kita mulai buka, kita mulai melihat dan kita mulai memikir-mikirkan itu. Mungkin belum melakukan sih, tapi itu awal kejatuhan kita karena itu kelemahan kita. Sama seperti Simpson, dia punya kelemahan di hal wanita. Dan dia nggak bisa lihat itu, ketika dia lihat, dia pikirkan itu dan dia akhirnya lakukan. Berkali-kali dia jatuh dalam dosa hanya karena dia punya kelemahan di area daging itu. Dan sayang sekali Simpson adalah orang yang dikhususkan sebenarnya. Hidupnya dikhususkan untuk menjadi nasir Allah dikatakan pada zaman hakim-hakim. Tapi dia mengalami sempat kekalahan tapi terakhir dia minta Roh Tuhan itu mengurapi dia kembali dan dia membunuh begitu banyak orang Filistin di akhir hidupnya. Tapi ya hidupnya sempat mengalami yang namanya pendarahan berdarah-darah dan sayang sekali menurut saya. Lalu mungkin kita juga punya sifat daging yang itu bicara tentang kesombongan. Anda baca 2 Tawari 26 ya Raja Usia. Dia udah memulainya dengan baik, dia mencari Tuhan seperti papanya dikatakan. Selama dia mencari Tuhan buat dia berhasil. Tapi sayang di ayat selanjutnya Anda baca dikatakan dia berubah setia. Dia enggak lagi cari Tuhan, bahkan dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, dia masuk ke bait Allah dan membakar korban persembahyan. Itu harus dilakukan hanya oleh imam-imam, bukan seorang raja. Dia jatuh, dikatakan akhir hidupnya dia kena kusta. Dia kena dan dikatakan dia dikucilkan gitu ya. Nah itu adalah kadang-kadang gak sadar kita punya sifat-sifat daging yang seringkali itu bisa menjatuhkan kita. Mungkin kita juga punya sifat lemah di dalam area keuangan seperti Yudas gitu ya. Orang ini murid Yesus, salah satu dari 12 rasul bahkan dikatakan dia diberi kepercayaan bendahara. Dan saya rasa dia memulainya dengan baik sih. Tapi entah kenapa hatinya berubah. Dan dia mulai cinta kepada yang namanya perkara-perkara, yang namanya uang. Dan itu membuat dia ya fokusnya ke sana. Dan itu membuat akhir daripada hidupnya sangat mengenaskan. Nah itu adalah area-area bawah badan atau area kedagingan kita. Yang seringkali setan akan datang dan menyerang kita dari waktu ke waktu, dipukul bagian sana. Dan kita harus berjaga-jaga di mana area lemah kita, bagaimana caranya kita bisa mengatasi. Yaitu kembali kepada seperti seekor rusa. Dia harus tahu tempat yang aman adalah kemana, dia lari ke tempat sungai yang berair. Nah yang kedua saya mau ngomong bahwa kita harus masuk ke yang namanya level untuk mengejar hadirat Tuhan. Ya, makin dalam kita dalam hadirat Tuhan, makin musuh gak akan bisa temukan tempat persembahan kita. Makin dalam kita dengan Tuhan maka sifat daging kita itu mulai diubahkan dalam hadirat Tuhan. Ya, saya yakin dalam hati kita akan diubahkan waktu aja. Tapi banyak orang itu dia masuk hadirat Tuhan itu kadang-kadang gak bisa sampai levelnya itu seringkali hanya di permukaan. Jadi kalau Yesaya 47 itu hanya di pergelangan kaki. Lalu berhenti, gak lagi masuk ke tingkat kedua itu selutut atau mungkin sepinggang dan sampai terbenam. Mungkin sebagian masih di pinggang, is okay maju melangkah. Tapi banyak sekali orang masih ada di pelataran. Kalau kita bilang berdoa itu kita masih ada di posisi pelataran. Seperti di tabernakel itu ada pelataran ruang maha kudus dan ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah posisi kita di mana waktu kita masuk hadirat Tuhan? Ada begitu banyak orang itu benar-benar lelah secara rohani dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka waktu masuk hadirat Tuhan pun mereka gak nyampe. Dan mereka mengalami kelelahan secara rohani. Nah pelataran yang namanya pergelangan kaki atau seluruh itu kadang-kadang banyak orang masih berdoa. Dikatakan kita berdoa dalam semua kesibukan pikiran kita. Ya kalau kita lihat tabernakel Musa itu ada pelataran orang berjual beli di sana. Mereka beli korban, suasananya hiruk pikuk. Kita masih ada masuk dalam hadirat Tuhan itu peperangan rohani ada. Musuh akan menyerang pikiran kita.
Waktu kita mau berkata, aku mau diam dalam hadirat Tuhan, aku mau nanti-nantikan Tuhan. Tapi kita juga tiba-tiba pikirin nanti gimana ya, ini masalahku belum selesai, ini masalah anakku nanti gimana. Mungkin tadi kita lagi masak sesuatu. Nah musuh kan menyerang pikiran kita. Itu adalah medan yang paling sering digocok oleh musuh. Nah waktu kita ada di pelataran, kadang-kadang disitulah kita mulai harus fight. Jadi doa itu juga bukan, kita harus masuk dalam sebuah peperangan rohani namanya. Banyak orang lelah berdoa karena waktu dia masuk dalam pelataran, dia udah kalah. Lu berhenti, dia menyerah. Lalu yaudah dia keluar, berhenti berdoa lu keluar dari hadirat Tuhan. Padahal kita harus masuk lebih dalam. Jangan keluar, nantikan Tuhan untuk masuk ke dalam posisi kedua yang namanya kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Tiba-tiba jiwa kita mulai dikatakan merindukan Tuhan. Doa itu kan ada yang namanya minta. Itu doa-doa permohonan, tapi masuk ke dalam kita mencari, mulai kita merindukan yang namanya tempat kediaman Tuhan. Kita mulai merindukan pribadi Tuhan. Bukan lagi urusan tentang apa yang kita makan, kita minum, mujizat Tuhan seperti Israel. Mintanya yang ada di tangan Tuhan. Tapi bagian kedua ini kita mulai masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita mulai tahu bahwa kita harus mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Nah di bagian ini, level ini kita nggak bisa. Kalau Anda mau dalam dengan Tuhan, ya harus kobarkan kerinduan, bukan berapa jam Anda berdoa, bukan jabatan Anda apa, tapi ini sudah tentang kerinduan seseorang. Makanya orang-orang baru yang mereka punya kerinduan, mereka bisa menjadi orang yang terdahulu loh, orang yang baru mungkin masuk gitu. Mereka punya kehausan, mereka mengobarkan kerinduan mereka. Dan mereka masuk ke hadirat Tuhan, mereka mulai deep dengan Tuhan. Jadi sisi ini mereka mulai masuk ruang Maha Kudus, tiba-tiba mereka mulai rohnya itu seperti dibangkitkan gitu waktu kita masuk ruang kudusnya Tuhan. Rohnya mulai hidup, kita mulai bisa dengar suara Tuhan, kita mulai bisa bergairah dalam doa-doa kita. Tiba-tiba kita mulai benar merasa roh Allah itu mulai menguasai kita. Ini belum masuk ke sebuah ruang Maha Kudus di mana di sana ada keheningan, mungkin tempat itu lonely. Tapi di situ kita bisa diam dan kita mulai mendapatkan hati Tuhan. Kita mulai benar mendengarkan arahannya, tuntunannya dengan jelas. Di situ pewahyuan-pewahyuan itu akan muncul. Nah, banyak orang Kristen, bahkan itu plan Tuhan, itu adanya di pelataran. Seringkali kita berperang dalam doa, lalu kita gak dapat apa-apa, kita menyerah, mundur. Kembali, oke besok kita ulangi. Besok itu lagi, mulai lagi dari pelataran. Kita gak pernah masuk ke dalaman hadirat Tuhan. Karena kita juga gak punya kerinduan ke sana. Karena beban berat dan begitu banyak tekanan musuh. Musuh akan menggocok kita untuk kita gak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Atau yang namanya lebih dalam lagi ruang Maha Kudus. Jadi saya mau katakan ke dalam hadirat Tuhan itu masih ada level-levelnya. Yeskal 47. Ada di lutut, pergelangan kaki, sampai ke pinggang, sampai kita bisa tenggelam. Di sana waktu kita keluar udah beda. Udah beda, dikatakan waktu kita keluar saya yakin ketiga level kita pasti, kita di-increase ya. Kita akan berubah artinya diubahkan dalam hadirat Tuhan. Sifat kedagingan kita tiba-tiba diambil alih oleh roh. Dan muncul yang namanya buah-buah roh itu akan bermanifestasi. Kok bisa ya aku punya kasih sekarang? Aku bisa rendah hati ya, aku kok bisa, meskipun semua mengalami proses ya. Aku kok bisa mengampuni, aku kok bisa mulai memberi, aku bisa mulai banyak hal, mulai bisa menguasai diri. Dan itu berkali-kali kita mesti masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi level yang ketiga kita bisa mengalami yang namanya benar-benar diubahkan dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua dalam hadirat Tuhan, yang ketiga dalam hadirat Tuhan kita keluar itu sudah beda. Kita bisa masuk dimensi supernatural. Yeskal 47 menyatakan waktu orang keluar Yeskal dari tempat itu udah berbeda. Ikan-ikan itu jadi hidup dan dikatakan itu ada pohon-pohon yang itu dikatakan bisa bawa kesembuhan. Setiap bulan ada kesembuhan yang terjadi. Nah hidup kita akan menjadi orang yang membawa dampak. Akan membawa kuasa kehidupan di mana kita datang, hadirat Tuhan itu pasti menghidupi. Gak ada yang namanya kematian rohani atau kesuaman. Bukan cuma bawa damai sejahtera, bukan cuma bawa sukacita, tapi kita bawa yang namanya kehidupan kepada orang yang sedang mati rohani, mati pengharapan, mati iman mungkin. Bukan cuma itu, di sana kita bisa membawa kesembuhan dan kelepasan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh Anda hari ini dengan Tuhan? Ayo kembali, seberapa Anda dalam hadirat Tuhan?
Saya nggak tahu, itu masing-masing kita dengan Tuhan. Saya pun motivasi diri saya sendiri. Hari ini saya bilang, Tuhan belum ya Tuhan, aku mau lebih dalam Tuhan. Supaya musuh dalam hidupku itu terus akan dikalahkan. Karena saya tahu musuh kan terus menyerang bagian sifat-sifat daging kita. Ya digocok dari waktu ke waktu. Dan untuk kita bisa mengalami yang namanya diluputkan dan diluputkan dari serangan musuh. Masuklah ke dalaman hadirat Tuhan. Jangan berhenti di titik hanya di pelataran. Masuk lebih dalam ya. Masuk lebih dalam ke ruang kudus. Masih ada satu ruangan yang namanya ruang maha kudus. Kalau hari ini Roh Kudus sedang benar-benar menanti-nantikan kita untuk kita duduk menanti-nantikan dia rindu lebih mencurahkan rohnya kepada kita daripada kita rindu untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Saya yakin seberapa kita rindu, kita akan bisa dalam dengan Roh Kudus. Seberapa kita rindu maka dia akan mencurahkan lebih daripada apa yang kita minta. Ya dia bukan curahkan hujan rintik, tapi dia curahkan hujan deras. Bicara lambang simbol daripada Roh Kudus. Simbol rohani, hujan deras akan dia curahkan ke dalam hidup kita. Maka saya yakin kita akan dipenuhi oleh yang namanya kuasa Roh Kudus. Waktu memenuhi kita, saya yakin kita diselubungi oleh sebuah kuasa hadirat Tuhan. Yang musuh itu gak gampang-gampang untuk datang menyerang kita. Saya yakin kita akan alami dari waktu ke waktu kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Kita selesai, kita datang yuk kabarkan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, kita masuk hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus, come Holy Spirit. Makasih Tuhan. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. You're captivating my soul. Bangkitkan kerinduan jiwa kami mengejar I Engkau. grow to love you more. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Mari datang, You hold masuk my lebih dalam, life kejar in your hatinya, hand, kejar drawing hadiratnya. me closer Masuk lebih to dalam, you. masuk lebih dalam. Feel Kona your rahabaya, siapa power rahabaya in you. you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come I'm Holy reaching Spirit. for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit I and worship in you. truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in Mari sembah Dia hindarananamu. truth. Masuk lebih dalam. Jangan keluar sebelum Kau datang mendekat. Stay, menanti-nantikan Dia. Orang menanti-nantikan akan diperbaharui kekuatannya pagi ini. Hinaramaya siakanarama mararamoya si.
Haleluya. Inaramaya siakana rama mama mama rama rama. Inaramaya siakana rama mama rama mama rama. Inaramaya siakana rama mama rama ya siakana rama ya. Inarahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kohana rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kohana rahanamaya siakana rahabaya. Masuk lebih dalam. Tuhan sedang menanti-nantikan kita. Lebih dia rindu untuk mendekat pada kita. Mari mendekat, mari mendekat, mari mendekat. Kohana rahabaya siakana rahabaya rahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Glory, haleluya. Dengarkan dimanapun kau berada, hai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita lelah ya, banyak orang lelah di dalam perjalanan. Mungkin dalam pertengahan tahun ini Anda sudah lelah, banyak orang sudah terjatuh dan ingin menyerah dengan keadaan. Saya mau katakan hari ini, musuh apa sih yang ada menyerang hidup kita? Mungkin itu sifat-sifat daging kita. Kita terus kalah di sana. Berulang kali kita kalah untuk hidup kita benar-benar mengalami kejatuhan di berbagai area. Itu sifat daging kita. Saya mau katakan, ayo datang bawa di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma masuk hadirat Tuhan sih. Secret place, kita punya tempat aman. Jangan berlindung di dalam keadaan apapun. Dunia gak akan bisa memberikan kita tempat aman. Baik itu manusia, harta benda apapun. Tempat teraman kita adalah hadirat Tuhan. Secret place itu adalah hadirat Tuhan. Dan level hadirat Tuhan itu masih sangat bisa dalam. Banyak orang hanya di pelataran sehingga kita mencari Tuhan pun kita lelah ya. Makanya kita gak temukan perubahan hidup. Kita gak temukan yang namanya masuk mengalami yang namanya kekuatan, kuasa Tuhan. Dimensi supernatural. Kita gak pernah keluar dengan menjadi berubah manusia hidup kita. Tetap hidup dalam daging dan tidak punya kekuatan. Gak ada iman, gak ada pengharapan, gak ada kuasa. Jadi pagi ini ayo apapun keadaanmu, saya yakin banyak orang yang hari ini engkau sudah lelah, terjatuh, bangkit. Usaha apa yang kamu lakukan? Ya datang kepada Tuhan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya jangan menyerah ya. Jangan hari pertama, Anda mesti berjuang di menit-menit pertama. Masuk, jangan keluar lalu besok mulai lagi dari pelataran. Besoknya gitu loh, banyak orang itu jadi gak berdoa dan keluar gak pernah lagi cari Tuhan. Dan saya berdoa meminta biarkan bangun mezbahmu yang runtuh. Iya bangun mezbahmu yang runtuh, Tuhan akan perbaiki hidupmu mulai daripada hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan sesama itu baik suami, istri atau dengan keluarga atau dengan teman atau siapa aja. Tuhan akan mulai pulihkan itu. Jadi mezbah dengan Tuhan itu pertama-tama harus dibangun. Kamu akan jadi berkat. Setelah itu kamu akan jadi berkat di mana kamu diutus, kami percaya. Kamu akan jadi berkat yang maksimal, berbuah-buah. Dan tahun ini menjadi tahun di mana saya yakin mimpi penglihatan akan begitu nyata. Semakin Anda dalam dengan Tuhan, saya yakin janji pewahyuan, apapun firman, apapun puah itu ada di dalam. Ya, dan waktu engkau dalam dengan Tuhan, Tuhan mulai memberikan banyak poin-poin baru kepada engkau. Masuklah lebih dalam bersama dengan Tuhan. Aku lepaskan berkat. Tuhan berkat supernatural, berkat dimensi, keintiman dengan Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Karena itu kunci kemenangan kami, kunci percepatan, kunci segala sesuatu karena kami intim. Bahwa kami jadi gereja yang intim, umat yang intim, pemimpin-pemimpin yang intim, jemaat yang intim dengan Engkau. Dan saya percaya dalam keintiman akan menghasilkan perubahan hidup dan kuasa yang luar biasa. Kami rindu ya Tuhan, itu menjadi kerinduan kami. Seperti Tuhan rindu untuk kami diubahkan. Seperti Bapa, gambaran Bapa di surga. Thank you ya Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat Bapa turun atas kami, siapa yang gak menambai. Allah Immanuel sertai kami. Sampai di akhir tahun ini kami minta ada kesaksian kasih hidup yang akan kami naikkan. Karena kami dengar suara Tuhan dan kami mendapatkan kemenangan. Thank you Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan memberkati kita semua.